Di minggu ketiga ini kita akan belajar terkait fungsi, sampai nanti fungsi komposisi. Nah, kira-kira fungsi itu apa? Fungsi itu apa? Fungsi itu definisinya adalah suatu aturan yang mengkaitkan atau memadankan setiap, ya. Jadi memadankan setiap. Ini kata-kata setiap ini Anda harus highlight, ya. Setiap unsur X, dari suatu himpunan yang itu disebut sebagai domain dengan tepat satu. Ini juga kata-kata tepat satu ini Anda harus highlight juga. Unsur Fx dari himpunan lainnya dan itu disebut sebagai range. Jadi kalau domain dan range itu berupa himpunan bagian dari real, maka fungsi ini itu disebut sebagai fungsi real, di mana fungsinya memetakan dari domain F ke ring F. Jadi kalau kita punya X di domain F itu dipetakan ke Y, maka Y itu merupakan fungsi dari X. Jadi di sini kalau kasus seperti ini berarti X-nya disebut sebagai peubah bebas, sedangkan Y-nya itu peubah tak bebas. Artinya dia sangat tergantung kepada nilai X. Jadi kalau X-nya berubah, Y-nya berubah. Jadi diulangi lagi, ya. Jadi fungsi itu adalah aturan yang mengkaitkan atau memadankan setiap unsur X, artinya semua domain harus dipetakan dari suatu himpunan dengan tepat satu, ya, unsur Fx dari himpunan lainnya, dan disebut sebagai range. Ya. Jadi artinya kalau misalkan kita punya, sebut saja, kan dulu kalau di SMA kan ada domain ada diagram Venn gitu, misalnya. Diagram Venn. Misalkan ini ada 3 gitu. Ada 3 saya sebutin misalkan. Terus kemudian ini ada 2 misalkan. Atau 3 juga nggak apa-apa. Ada berapa jenis misalnya? Ada berapa jenis? Ya. Misalkan. Sorry lingkarannya nggak terlalu lingkaran. Ada lagi. Misalkan, ya. Ini titik 3 juga. Misalkan, ya. Ini misalkan grafiknya gini, misalkan. Terus kemudian sana, gitu. Terus satu lagi misalkan, ya bolehlah. Ini maksudnya ini terhubungi, ya. Ini misalkan A, ya, misalkan A, ini B, ini C. Ya. Kira-kira dari 3 ABC ini mana yang disebut fungsi, mana yang tidak. Terus alasannya kenapa? Kira-kira gini. Nah, kalau ada yang mau disampaikan, ada yang mau nggak? Silahkan ngomong. Yang A satu orang, yang B satu orang, yang C satu orang. Saya nutup pintu dulu, ya. Silahkan, nggak ada yang mau? Silahkan. Ada? Saya aja, Pak. Apa yang A, Pak? Fungsi bukan? Oh, kalau yang A itu fungsi. Soalnya Kenapa? tiap elemen yang ada di domainnya itu milih satu
range-nya. Walaupun range-nya tidak semuanya dipilih oleh A. Yang B sudah pasti fungsi karena domain sama range-nya itu berpasangan. Sementara untuk yang C tidak termasuk karena ada satu domain yang tidak berpasangan dengan range-nya. Dengan kodomainnya maksudnya. Oke. Ada lagi yang lain? Yang lain? Bentar, saya coba ada. Cukup? Benar? Bagaimana jawabannya? Dari teman Anda tadi? Saya setuju, Pak. Benar, Pak. Gimana? Benar ya yang disampaikan tadi ya. Jadi yang A ini merupakan fungsi. Kenapa? Jawabannya kenapa? Karena tadi sudah dihubungkan. Jadi artinya di kata-kata yang pertama kan setiap unsur X ya. X itu kan ada di apa namanya yang di sisi sini ya. Ini X-nya. Ini X. Ya kan? X. Ini X-nya ya. Ini X-nya. Ini Y-nya, apa fx-nya. Artinya Anda lihat ini setiap unsur X-nya dihubungkan nggak ke Y, ke domain, ke range. Ini domain ini range. Dihubungkan semua ya. Jadi A1, 2, 3 ini semua dihubungkan meskipun ke salah satu. Ke salah satu nggak apa-apa. Jadi ini merupakan fungsi, oke, ini fungsi. Kemudian yang B juga sama, ini adalah semua ya, semua titik di A, setiap unsur di X itu dihubungkan semua ke range ya. Jadi semua berhubung. Sehingga ini adalah merupakan fungsi juga. Kemudian yang ke C ini bukan merupakan fungsi. Kenapa? Karena tidak setiap unsur di X atau ada unsur di X yang tidak dihubungkan atau tidak dipadankan tepat satu dari fx-nya. Nah, jadi ini bukan merupakan apa namanya fungsi ya, seperti itu. Saya kira ini juga di SMA sudah dibahas terkait ini ya. Jadi saya kira sangat jelas terkait dengan penjelasan ini. Jadi ini kenapa nih? Karena ada satu yang tidak masuk ya. Sebut saja kalau misalkan ini nggak masuk. Titik ini nggak satu himpunan ini nggak masuk ya. Unsur X-nya nggak ada atau nggak dihubungkan tepat satu terhadap range-nya ya, seperti itu. Jadi itu gambaran terkait dengan. Jadi jawaban tadi benar ya. Nah, dari situ nanti akan kita dapatkan beberapa fungsi ya, fungsi misalkan contoh yang fungsi kuadrat gitu ya, kita dapatkan x kuadrat ditambah 2x tambah 4 fx-nya ya. Kemudian kita juga punya misalkan nomor 2 fx sama dengan 1 ditambah akar x. Ini juga sebut saja ini adalah apa namanya fungsi juga ya. Kemudian fx sama dengan x kuadrat. Nilai x kuadrat untuk x-nya antara min 2 sampai 3 ya, min 2 sampai 3. Ini fungsi juga. Nah, seperti itu. Gimana? Ada yang mau sampaikan nggak? Silakan. X-nya setiap x juga. Oke. Ada yang disampaikan ini nggak? Mau di ini nggak? Mau ditambahkan? Silakan. Kalau enggak kita coba hapus ya. Coba clearkan dulu. Nah, oh, ini.
Oh, ini contoh-contoh yang lebih tambah lagi ya, misalnya tambah. Nah, ini fungsi, aduh, sudah ketahuan. Ini fungsi bukan? Fungsi ya. Karena setiap unsur yang di domain semua dihubungkan tepat satu ya di range-nya ya. Jadi merupakan fungsi. Terus kemudian contoh lagi misalkan seperti ini. Terus kemudian dihubungkan misalkan. Seperti ini, kira-kira fungsi bukan ini? Bukan. Bukan. Kenapa? Karena domainnya ada 2 yang memilih range. Jadi ada yang apa namanya yang dihubungkan. Jadi setiap tadi kan artinya berarti setiap unsurnya tadi dihubungkan tepat satu. Ada yang tidak tepat satu. Sebut saja yang ini gitu ya. Ini misalkan yang ini tidak di tepat satu dihubungkan. Jadi ada 2 yang dihubungkan sama dia. Gitu ya. Nah, oke, jadi ada apa namanya? Sebut saja bagian ini ya, bagian ini yang dia dihubungkan 2 kali. Nah, apa ya? Jadi agak kacau gitu. Ya ini ya, ini dihubungkan 2 kali. Satu ke sini, satu ke sana. Jadi ini bukan fungsi. Oke. Oke. Nah, kita masuk ke definisi dari domain. Domain atau daerah asal dari fx itu notasinya adalah df, yaitu apa? Yaitu definisinya seperti ini. Df itu adalah x ada di real, sedemikian rupa fx-nya ada di real juga. Ya. Jadi x ada di real, di mana fx-nya akan menyebabkan fx-nya di real juga. Jadi semua nilai x ya, nilai yang real itu kalau dimasukkan ke dalam fx, nilai fx-nya real ya, seperti itu. Ini domain dari definisi domain. Kemudian daerah nilai atau range dari fx itu notasinya adalah rf, yaitu apa? Yaitu adalah range f itu didefinisikan sebagai fx itu nilai real, ya kira-kira apa namanya? Fx ada di real di mana x-nya itu ada di domain f. Jadi artinya ini semua nilai-nilai fx yang mana x-nya itu diperoleh yang dari domain f ini. Jadi misalnya kita dapatkan domainnya berapa 0 sampai 1 gitu ya, kita masukkan aja semua nilainya. Nah, terus kemudian petanya itu hasil pemetaan dari 0 sampai 1 itu nanti RF-nya gimana? Ya seperti itu. Jadi apa namanya seperti itu definisinya ya. Semoga aja paham ya. Atau nggak paham ya nanti kita coba lihat ya. Sebagai contoh misalkan apa ya yang sederhana misalkan ya. Misalkan kita punya misalkan nomor 1 gitu ya, 1. Menurut saya misalkan fx sama dengan, semoga bisa nih pen saya. Sekarang pennya di mana? Oh di sini. Jadi komputer saya itu komputer lama 2014 terus kemudian kalau membuka file yang besar itu ngeses gitu kayak apa ini tapi ya lumayan lah gitu ya daripada nggak ada ada sih cuma nggak saya lebih familiar yang satu ini. Bentar, ini kok nggak oke. Nah. Ulang lagi. Misalkan apa? Misalkan fx sama dengan belum muncul juga, kayaknya karena kipasnya masih nyala. Padahal udah selesai. Fx sama dengan apa misalkan? Jadi agak lambat. Sama dengan misalkan x misalkan. Misalkan x. Kita mulai dari yang sederhana dulu. Ini kira-kira domainnya apa? Domain f-nya apa? Jadi fx sama dengan x itu artinya ya semua x real di mana fx-nya juga real gitu. Ya. Jadi fx-nya real, fx-nya jadi atau
semua nilai X yang menyebabkan fx-nya itu real. Jadi kalau kita lihat fungsinya fx sama dengan X. Kira-kira kalau kita masukkan semua nilai X atau real itu memenuhi nggak? Ya, memenuhi nggak kira-kira? Kira-kira gimana? Memenuhi. Memenuhi ya. Jadi domainnya apa? Domainnya adalah real. Kira-kira kalau nilai domain tadi, real semua bilangan nilai tadi saya masukkan ke dalam fungsinya, kira-kira RF-nya apa? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya juga merupakan jangan real. Jadi kalau saya punya, tadi kan domainnya real, artinya semua nilai real memenuhi. Nah, kalau semua nilai real tadi saya masukkan ke dalam fx, hasilnya apa? Hasilnya adalah real juga. Ya. Kemudian yang kedua, misalkan saya punya sebut saja fx sama dengan x kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat. Nanti latihan belakangnya nanti semoga lebih mudah ya. X kuadrat misalkan. Kira-kira gimana kalau x kuadrat? X kuadrat. Domain F-nya apa? Real. Real, oke. Paham nggak yang lainnya? Ini domainnya real ya. Di semua nilai X memenuhi. Ya. RF-nya apa RF-nya? Lebih besar dari 0. Lebih besar atau sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. 0. Atau dikatakan apa? Nilainya kalau R-nya dimasukkan ke sini, artinya kan berapapun nilainya dimasukkan dikuadratkan. Nah, kuadrat itu artinya bilangannya jadi positif semua, betul nggak? Nah, kalau semua bilangannya positif, mulai dari mana? Mulai dari 0 kan berarti. 0 sampai tak hingga. 0 sampai tak hingga. Nah, gitu. RF-nya. Jadi RF itu artinya daerah hasil kalau dimasukkan semua nilai yang ada di DF tadi. Ya. Berikutnya lagi, misalkan saya punya apa misalkan ya, fx sama dengan misalkan apa? X kuadrat tambah 4 misalnya. X kuadrat tambah 4. Nah, ini kira-kira domainnya apa? Domain F-nya apa? Real juga, Pak. Real juga ya, oke Mas. Nah, sekarang RF-nya apa? Lebih besar sama dengan 4. 1 sama 4. 4 sampai tak hingga. 4 sama 3. Yang lain tahu nggak? Atau gimana? Ada yang tahu nggak? Yang lainnya kenapa seperti itu? Nah, tadi kita lihat ya, DF-nya itu real. Real itu artinya dari min tak hingga sampai tak hingga. Saya masukkan ke X ini kan berarti dikuadratkan. Dikuadratkan jadi apa nilainya? Nilainya dari 0 sampai tak hingga, betul nggak? Yang negatif 5, negatif 4, negatif 100, negatif 1 juta, dan sebagainya, dikuadratkan jadi positif kan tentunya. Artinya berarti nilai X kuadratnya ini adalah antara 0 sampai tak hingga, betul kan? Nah, cuma masalahnya ini ada tambah 4. Tambah 4. Artinya yang paling kecil yang di range tadi kan kalau X kuadrat saja itu 0 ditambah 4. Jadi pasti nilainya di atas 4 kan gitu. Jadi artinya di sini kenapa nilainya adalah 4, tak hingga gitu. Silakan kalau ada yang nggak paham silakan langsung ditanyakan nggak apa ya. Oke. Kemudian yang keempat, misalkan saya punya kalau misalkan fx-nya sebut saja misalkan apa? 4 min X kuadrat. Ya, kalau 4 min X kuadrat gimana? Kira-kira menurut Anda. Gimana? Domainnya apa? Masih real? Masih real, Pak. Masih real. Domain F-nya masih real. Nah, sekarang RF-nya apa? 4, tak hingga juga enggak, Pak. Minus tak hingga. Yo, apa? Nilai Minus tak hingga 4. Minus tak hingga sampai 4. Kok iya sampai 4. Nah. Soal bukan. Jadi dicoba aja tadi kan berarti R-nya kan dimasukkan ke X kuadrat. Berarti nilai
X kuadrat itu kan nilainya 0 sampai tak hingga, betul nggak? Betul, Pak. Nah, nilai terkecilnya 0. 0 berarti, masukkan, berarti 4 min 0 berapa? 4. Terus kemudian kalau 1 kuadrat, berarti 4 dikurangi 1, 3. Ya kan? Apakah mungkin itu lebih dari 4? Lebih kecil. Tidak, lebih kecil. Jadi dibatasi 4. Sehingga nilainya itu pasti akan lebih kecil dari 4. Jadi minta hingga sampai 4. Nah, nilai batasnya seperti ini. Oke. Berikutnya kita tambah kesulitannya ya. Tambah kesulitannya. Kalau misalkan fx-nya itu akar x ya, kira-kira gimana? Fx-nya misalkan akar x. Atau bisa juga yang itu di atas itu ditambahkan juga keren ya, misalkan ditambahkan gini, kalau x kuadrat gitu misalkan. Ini agak susah juga, x kuadrat ditambah atau 4x gitu. 4x kemudian ditambah 5 misalnya. Kira-kira berapa tuh? Nah, gimana nih? Domain F-nya apa? Domain F-nya apa? Real ya? Iya. Oke, sekarang RF-nya, Bro. Gimana? Ya, sekarang RF-nya yang agak bermasalah. Kira-kira RF-nya apa? Kira-kira. Untuk Anda, silakan diskusikan. RF-nya apa? Ayo, ada yang bisa nggak? Mau cara yang biasa boleh, mau pakai yang lain juga boleh. Nah, kan nggak ada yang sampaikan. RF-nya apa? Ya. RF-nya apa nih kira-kira? Saya buat titik 2 ya. Ini belum, kalau titik 2 berartinya saya masih belum menyimpulkan ya. Jadi kalau kita lihat di sini atau saya coba pindahin ke bawah lah gitu ya. Itu kan kita punya apa? X kuadrat gitu kan. X kuadrat min 4x gitu ya. 4x berapa kira-kira? Ditambah berapa? Ditambah 4 ya. Apa bisa dikuadratkan? 2x berapa? Dikuadratkan berarti iya ya, seperti ini ya. Atau pakai apa biasanya? Saya kok lupa juga ya. Gimana? Ada ini ya yang mau ini nggak mencoba membantu saya nggak kira-kira gimana? Itu apa sih namanya, A-nya kan sama dengan lebih dari itu kan, lebih dari 0, jadinya akan mendapatkan nilai minimumnya. Nah, jadi kita awalnya cari dulu nilai minimumnya. Ya, sumbu simetrinya. Nah, dari sumbu simetrinya kita bisa mendapatkan nilai minimumnya. Saya dapatnya 1 sih. Berapa? Saya dapatnya nilai minimumnya 1 sih. 1 ya? Ya. Jadi 1 sampai tak hingga saya dapatnya. Saya coba 1 sampai tak hingga hasilnya ya. Ininya, D-nya ya, apa? RF-nya ya. Ya. RF-nya. Ini saya coba ini ringkas ini aja dulu ya. Sebentar, saya coba. Ini kan berarti +1 ya. +1, terus kemudian ini jadi apa? X +2 gitu ya. +2 dikuadratkan, betul nggak? Betul nggak gini? Ditambah 1 gitu ya? Betul? Betul nggak? Betul nggak? Yang saya lakukan ini benar nggak? Jadi dari sini diturunkan seperti ini. Paham nggak dari sini?
Halo? Benar nggak? Lumayan sih, lumayan paham. Hah? Lumayan Paham? paham sih, lumayan. Nah, dari sini berarti ya sebetulnya kalau mau ini sebetulnya X-nya ditambah 2, terus kemudian dia ditambah ke atas 1 gitu. Artinya kalau kita bicara terkait itu ya kita bisa lihat dari sini. Jadi nilai R-nya tadi kan nilai X ya, nilai X-nya. Kalau X-nya dimasukkan ke sini, terus kemudian ditambah 2 dikuadratkan kan senantiasa positif nih kan, berarti 0 sampai tak hingga kan, betul nggak? Nilainya ya. Jadi dari sini bisa dapat disimpulkan bahwa RF-nya itu pastinya akan bernilai berapa? 1 sampai tak hingga, gitu ya? Betul nggak? Bingung? Kamu tadi gini nggak, Sar? Kayak gitu, Sar? Nilai RF-nya gini, 1 sampai tak Iya, hingga? saya dapatnya gitu. Jadi kalau dilihat ini kan, ini nilai ini kan senantiasa lebih besar sama dengan berapa? Lebih besar sama dengan 0 kan, betul nggak? Ya, betul. Ya kan? Lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Artinya maksudnya ya nilainya pasti yang terkecil itu 0. 0 kapan? Kalau X-nya min 2. Min 2 tambah 2 kan 0 dikuadratkan kan. Jadi artinya nilainya ini adalah paling sedikit 0, kemudian dia ditambah 1, artinya berarti 1, tak hingga. Ini daerah hasilnya. Jadi artinya semua nilai DF ini kalau saya masukkan, nilai X kuadrat ditambah 2 ini senantiasa nilainya lebih besar dari 0. Ya. Terus kemudian ditambah dengan 1, artinya kan ya kalau paling kecil 0 tambah 1 berarti otomatis daerah hasilnya itu antara 1 sampai tak hingga. Oke ya. Oke, berikutnya yang ke-6. Nah, kalau nggak paham bilang aja ya. Yang ke-6, misalkan kita punya apa? Fx sama dengan akar X ya. Oke, akar X. Kita masuk ke akar X. Akar X. Kalau akar X kira-kira domain F-nya berapa, RF-nya berapa? Domain F-nya sekarang. Domain F-nya berapa? Lebih besar sama dengan 0. Berapa? Lebih besar sama dengan 0. Lebih besar sama 0. Jadi domain F-nya, karena apa? Yang masuk ke akar itu harus positif. Ya. Sehingga dari sini domain dari akar itu, ya artinya sebenarnya ini titik 2 bukan sama dengan titik 2, X-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Ya, nilainya ini, ya, harus seperti ini. Artinya apa? Berarti simpulannya DF-nya itu akan sama dengan 0 sampai tak hingga. Gitu. 0 sampai tak hingga. Oke, gini. Nah, gini. Nah, RF-nya apa RF-nya? Kira-kira Anda. RF-nya. Sama, Pak. Hasil dari akar itu apa? Senantiasa Positif. Positif. Nah, itu yang mendasarkan RF-nya sama, yaitu 0 sampai Tak hingga. tak hingga. Oke. Sip. Berikutnya, tambahin lagi yang agak susah. Misalkan nomor 7. Misalkan fx-nya sebut saja, nanti bisa di sana juga ya. Fx-nya sama dengan misalkan akar dari apa kira-kira ya? Akar dari x kuadrat min 4. Ya, x kuadrat min 4. Nah, ini gimana? X kuadrat min 4, misalkan. Nah, berapa nih kira-kira? RF-nya apa? Domain F juga ya. Domain F-nya apa? Kalau belum ada kesimpulan di titik 2 dulu, apa nilai X kuadrat, gitu kan? Dikurangi 4 itu harus gimana? Lebih besar sama dengan 0, ya. Lebih besar sama 0. Artinya dari sini kan ada pembuat 0 nih. Pembuat 0-nya apa? Antara min 2 sampai 2 sampai 2. 2 ya, betul ya. Oke. Kalau saya masukkan 0, nilai 0. Nilai 0. Itu berarti nilainya negatif ya? Ya. 0 kuadrat min 4. Kalau saya masukkan 3, 9 dikurangi 4 positif. Kalau saya masukkan min 3 juga positif ya.
Sehingga dari sini domainnya apa? Domain karena lebih besar 0, sehingga yang saya pakai yang ini. Ya, ini domainnya. Ini domainnya, berarti ya. Ini domainnya. Jadi ini pertaksamaan juga masuk di sini kalau misalkan Anda perhatikan pertaksamaan kemarin masuk. Oke, saya coba batasi yang di sini. Nah. Oke, nah gini ya. Ini karena tempatnya nggak ada ya. Nomor 7 ya, oke, nomor 7. Berarti apa? Domain F-nya apa? Domain F-nya baru disimpulkan. Kalau disimpulkan berarti sama dengan. Domain F-nya apa? Sama dengan apa kira-kira? Minta hingga sampai 2. Oke, minta hingga sampai 2. 2 masuk nggak? 2 masuk. Masuk, Pak. Masuk. Oke, masukin ya gini ya. Terus digabung dengan 2 sampai tak hingga. oke, 2 sampai 6. Oke. Terus sekarang range-nya apa? Range kira-kira. Range-nya apa? Range F-nya apa? Nomor 7. Karena masih aman ya. Kalau kita lihat kan nilainya itu kan nggak mungkin saya masukkan sebut saja 0. 0 nggak mungkin kan ya? 0 nggak mungkin karena nggak masuk di domain kan? Itu nggak. Karena nanti jadi akar 0, akar min 1 kan berarti nggak boleh. Ya, berarti kita coba masukin semua nilai-nilai yang ada di DF ini ke persamaan fx. Hasilnya gimana? Kapan dia 0? Karena masukin 2 ya, betul nggak? Ya nggak? Iya. Bisa terjadi 0 nggak? Min 1 mungkin nggak? Min 1 nggak mungkin karena keluar apa? Hasil dari akar itu senantiasa positif kan? Berarti nilainya adalah 0 sampai tak hingga saja hasilnya. Oke, gini. Nah, gini. Ya. Oke. Nomor 8. Nah, ini agak susah lagi. Atau Anda coba di rumah boleh lah ya. fx sebut saja misalkan ditambahin aja ya biar nanti Anda pelajarin di rumah ya. Nanti kalau nggak bisa nanti tanyakan besok ya. Ini misalkan kalau akar dari 4 min 4 min x. 4 min x kuadrat. Ya. Ini susah banget nih menuliskan ini. Kuadrat. Terus misalkan nomor 9, Anda coba nomor 9 ya. Fx sama dengan kira-kira apa? Yang sederhana aja lah. Boleh lah ya. Akar boleh. Akar dari 4 min harga mutlak. Oh, ini agak keren. Min harga mutlak. Nah, gimana nih? Harga mutlak X misalkan. Nah X kurang bagus. Ini mana? Ada lagi nggak yang mungkin agak susah buat Anda? Oh, atau 10 boleh. 10 tambah 1 lagi ya. 3 aja, Pak. Oke. Oh, nanti juga ada soal dari sini kok, santai aja. Jadi banyak jadi. Fx sebut saja misalkan gimana kira-kira? Oh, seper ya, boleh seper. Akar dari misalkan seper ya. Seper dari 4 min x kuadrat. Oh, keren. Kuadrat. Satu lagi ya, sayang nih. Satu lagi misalkan ya. Kuadrat misalnya. Begini. Kalau nomor 11 misalkan satu lagi yang ini. Misalkan fx ini sama dengan sebut saja yang sering kita masuk ya, yang sering kita jumpai di SMA juga boleh. Misalkan x tambah 1 gitu. X tambah 1 dibagi dengan X min 1 boleh. Nah, misalnya ini. Nah, ini kira-kira domainnya apa? Ya, domain dan range-nya apa? Ya, seperti itu. Oke, itu paling yang ada. Nanti latihan silakan nomor 8, 9, 10. 8, 9, 10 yang dicoba. Nanti kita diskusikan besok ya terkait dengan ini. Jadi memang ya konsep-konsepnya sederhana seperti ini ya, untuk domain dan range. Harus paham artinya kalau domain itu apa? Domain yang ya istilahnya membuat supaya fx-nya real. Supaya real itu fx-nya gimana?
Kalau range itu artinya berarti semua nilai yang kita dapat di domain tadi dimasukkan ke dalam persamaan. Nah, kira-kira nilai yang keluar apa saja? Ya gitu ya. Itu konsep dari domain dan daerah nilai ya. Bisa save ya. Save. Oke. Nah, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Maaf nih Mamarin Anda aja nih. Lagi makan anggur. Enggak, kalau ada yang ditanyakan. Ada? Cukup? Lanjut ya Pak, cukup. Cukup ya. Nah, nanti kita coba ini. Atau ada yang mau menghibur kita dulu dengan musik mungkin? Ada? Kemarin siapa yang absen pertama nih yang hobinya main musik itu? Di kelas ini atau kelas lain ya? Ada yang siap dengan gitarnya? Enggak, kalau ada yang mau menghibur kita supaya kalkulusnya encer gitu. Itu fungsi ya. Ini juga contoh-contohnya ya. Nah, tentukan daerah asal dan daerah nilai dari ini. Kira-kira berapa nih? Tanpa membuka slide ya. Domainnya apa? Oh, ada dua. Domainnya apa? Yang pertama itu? Real atau yang lain? Yang pertama real, Pak. Real, oke. Ya, karena fungsi fx selalu terdefinisi untuk setiap x, maka domainnya real, minta hingga sampai tak hingga. Nah, sekarang range-nya apa, Bapak? Kalau dengan trik tadi ya, kira-kira gimana tadi? Ini dicoba akan sama dengan apa tadi? Sama dengan x kuadrat gitu ya, x kuadrat ditambah 2x gitu. Nah, supaya bisa difaktorkan kali berapa? Berapa? Plus 1 ya? Ya, betul ya? Plus 1 ditambah berapa? Ditambah 3 ya? Jadi akan sama dengan x tambah 1 dikuadratkan kuadrat ditambah dengan 3 ya. Nah, ini kalau dilihat nih gambar ini x-nya digeser ke kanan 1, ke atas 3. Jadi artinya berarti RF-nya itu adalah berapa? Ring-nya berapa kira-kira? Ring-nya adalah apa? Halo? 3 sampai tak hingga. Ya, menurut teori adalah 3 sampai tak hingga. Kita lihat ya, sama nggak dengan yang di slide itu. Nanti kita coba lihat. Oke, terima kasih. Ini ya, sampai ini. Oke. Kita lihat ya, hasilnya gimana. Ya, seperti ini. Nah, ini senantiasa lebih besar 0. Kan? Sehingga dari sini akan didapatkan bahwa ring F-nya adalah 3 sampai tak hingga. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang nomor 2 udah langsung dijawab ya. Nomor 2 gimana tuh? Nomor 2, range apa? Domainnya apa? Akar ya, kita lihat akar X itu ya. Kalau akar X berarti apa? Dari 0 sampai tak hingga. Dari 0 sampai tak hingga, ini domainnya. Berikutnya, sesudah kita dapatkan domain ini, kita coba masukkan kepada persamaan. Jadi artinya akar X itu kalau domainnya adalah 0 sampai tak hingga, kira-kira akar X-nya itu nilainya berapa? Hasilnya apa kalau kita masukkan nilai-nilai di antara 0 sampai tak hingga? Pasti nilainya antara 0 sampai tak hingga juga kan? Betul nggak?
Ya, betul, Pak. Nah, cuma ada tambah 1 di depannya. Sehingga RF-nya apa? 1 sampai tak hingga. Nah, gitu ya. Jadi RF-nya, ya ini karena akar X adalah lebih besar 0, untuk X lebih besar 0, akan didapat bahwa nilai Fx sama dengan 1 tambah akar X itu akan senantiasa lebih besar sama dengan 1. Sehingga range-nya adalah, mana tadi? Udah ada jawaban belum? Udah di bawahnya ya? Oke, ya range-nya adalah antara 1 sampai tak hingga. Tadi kenapa saya tanya seperti itu? Karena ketutup sama apa toolbar-nya tutup. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak selain ini? Monggo, silakan kalau Pak, saya kayaknya perlu latihan, Pak. Oke, perlu latihan kita tambah, ya kan? Nah, saya baik sekali ini latihannya. Ya, nanti tambah dengan soal saya tadi ada berapa? Ada 3. Ya, kita coba ya. Coba lagi. Nah, kalau ada yang disampaikan, monggo. Itu terkait domain dan range. Ayo, malu bertanya saat bicara, banyak tanya, tidak memalukan. Ada yang mau langsung mengerjakan mungkin? Boleh aja, silakan. Nomor 1 boleh. Itu triknya hampir mirip dengan ini. Apa? Yang akar dari 4 min X kuadrat. Mirip. 4 min X kuadrat itu mirip dengan ini. Oke, seperti itu. Atau mungkin saya coba contohin ya, yang 1 ya. Sebentar. Mungkin yang agak susah. Atau ada yang paham nggak kira-kira gimana caranya? Misalkan saya punya, oh pantesan tadi bukan masalah itunya ya, bukan masalah ininya yang kurang bagus. Tidak tahunya ini belum saya colokin. Inilah kalau udah jadi orang tua gini ya, lupa. Kalau belum dicolokin udah ngomongnya kok nggak bisa jalan ya. Oke. Atau tadi nih ada yang mau menghibur kita dulu nggak nih? Nata, siapa yang ditunjuk, Nak? Nata, atau kamu mau nyetel musik? Nyindir saya, Pak, itu, Pak. Ayo, siapa yang mau ini nyumbang beberapa lagu mungkin? Atau 1 lagu aja dulu lah. Nggak ada yang mau. Kan kemarin ditanya hobi, ada yang jawab musik. Terus kemudian ditanya gimana? Ya bisa. NIM 1 berapa? Ini Mas Nata siapa? NIM paling atas siapa? Reka atau siapa ya teman-teman? Nggak tahu. Dulu di kelas IF berapa ya? 4. Anda tuh 45 ya? 44. 03 itu kalau dengerin saya itu ada gitar di belakang gitu. Woi, kayak itu. Terus akhirnya, kamu bisa gitar? Bisa, Pak. Oh, dihibur lah kita tuh setiap apa? Ya kadang-kadang bertukar, Pak ini ada yang jago nih, Pak lebih jago gitu. Paling ini terus kemudian ya ada yang
cuma gitar saja, ada yang mungkin dengan ini gitu boleh. Silakan kalau misalnya ada yang mau. Ini kebetulan kayaknya semua pada nyembunyiin ya, kira-kira di belakangnya itu apa. Ini ada yang di belakang mobil dengan apa? Bagasi terbuka. Saya nggak tahu apa ini. Ada yang hobinya di kafe juga ada. Ada yang fotonya masih SMA. Jadi tetap SMA, weh. Anda itu berapa yang hadir ya? Coba sedikit ya. Ini kayak saya ngobrol sama ini, ngobrol di suatu tempat di mana orang-orangnya nggak pada ngomong gitu. Gimana? Jadi kayak di daerah tertentu asing gitu, saya itu merasa asing di sini. Anda tuh yang hadir cuma sedikit ya? Berapa orang? Ada. Dapat 5 kok hadir semua. 5, tapi kok di sistem saya sedikit ya? Sedikit. Apa karena saya merasa sendiri jadinya gitu-gitu. Jadinya saya merasa sepi sendiri gitu. Jadinya nggak enak saya juga. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, kayak gitu tuh. Saya masih kurang mengerti, Pak, di bagian kenapa itu yang tadi di slide sebelumnya itu 4 dijadikan dipisah gitu, Pak. Yang jadi 1 tambah 3. 4 di slide sebelumnya. Di slide sebelumnya. Yang ini? Iya. Kenapa itu, Pak, yang 4 dijadikan dipisah gitu, Pak? Dipisah. Bukan dipisah, Mas. Ini dicoba dibuat kuadrat gitu, Mas. Oh. Kalau dibuat kuadrat kan berarti X kuadrat ditambah 2X tambah berapa? Supaya kuadrat kan ditambah 1. Ya. Ya enggak? Atau gimana? Betul. Ya kan kalau ingin dibuat kuadrat kan berarti X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 kan. Nah, ini kan punya 4 nih. Jadi ditambah 1 tambah 3 kan gitu. Berarti satunya ditarik ke depan sehingga X kuadrat ditambah 2X ditambah 1 itu kalau difaktorkan kan jadi 1 tambah X tambah 1 kuadrat. Ini kalau Anda faktorkan ada kuadrat kan enggak? X kuadrat ditambah 2X ditambah 1, betul nggak? X kuadrat ditambah 2X ditambah 1. Nah, ini ada 4, berarti tambah 3 kan gitu. Jadi artinya sebenarnya cuma ingin membuat kuadrat sehingga nanti dari kuadrat itu kita bisa simpulkan bahwa nilai kuadrat itu dia lebih besar 0. Gitu. Jadi kalau kita punya sesuatu kalau dikuadratkan itu nilainya pasti lebih besar 0. Dari situ kita ingin melihat bahwa oh mulainya berarti yang nilai dari X tambah 1 dikuadratkan itu paling kecilnya 0. Paling besarnya tak hingga kan gitu. Tapi posisi 0 itu kalau misalnya ditambah 3 kan bukan 0. Artinya ya 3 tambah 0 berarti 3 kemudian membesar gitu. Kalau tadi yang di depan ini kan 0 membesar. Jadi 0 sampai tak hingga. Nah, sekarang ditambah 3 jadi 3 sampai tak hingga gitu. Yang enggak ngerti mana? Udah, Pak. Udah ngerti. Cukup. Alhamdulillah ngerti, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada fungsi, ada grafik fungsi pastinya kan. Nah, grafik fungsi itu ya, itu misalkan Y sama dengan Fx itu adalah himpunan titik ya, di mana kita punya dua pasangan X dan Y, di mana X-nya ada di domain F dan Y-nya ada di ring F-nya, di daerah hasilnya. Dan kalau didefinisikan seperti itu, ini disebut sebagai grafik fungsi. Jadi grafik fungsi itu definisinya adalah himpunan titik yang merupakan pasangan dari X dan Y dari fungsi Y sama dengan Fx, di mana X-nya ada di domain F dan Y-nya ada di RF. Nah, grafik fungsi sederhana yang akan kita coba pelajari, yang kemarin sudah sempat kita singgung, yang pertama adalah fungsi linear. Fungsi linear. Fungsi linear itu fungsinya apa? Kalau Fx sama dengan AX tambah B. Ini fungsi linear. Ini biasanya kalau seperti ini, grafiknya berupa garis lurus. Nah, cara menggambarnya gimana? Ya, ini sebenarnya gampang aja. Tentukan titik potong
dengan sumbu X dan sumbu Y. Ya. Misalkan kita punya atau disuruh menggambarkan grafik Y sama dengan X tambah 1. Y sama dengan X tambah 1 itu titik potong terhadap X-nya, ya udah Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, X-nya min 1. Betul? Jadi titik potongnya adalah min 1,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y berapa? Ya udah, X-nya 0 kan aja. Kalau X-nya 0, kita masukkan di sini berarti Y-nya 1. Sehingga titiknya adalah 0,1. Ya. Ya udah dikasih titik, ya ini titik-titiknya digambarkan gitu ya, di dalam grafik gitu ya. Ini adalah titik yang min 1,0 di sini gitu ya, titiknya ini. Kemudian ini adalah titik berikutnya adalah 0,-1. Itu digaris saja. Grep, ya digaris tuh. Bisa dapat. Jadi kalau ingin menggambarkan gitu caranya ya, caranya. Atau cara yang kuno lagi yang sering sekali saya sampaikan kepada Anda, bikin tabelnya. Bikin tabelnya boleh. Bikin tabelnya. Bikin tabelnya. Kemudian nilai X-nya, nilai Y-nya, gitu ya, nggak masalah juga ya, dicari, ya, dicari. Kan dari 0 di tengah-tengah, ya, misalnya 0 di tengah-tengah, ya ini 1, berat ya, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini juga sama, min 1. Kalau Anda merasa susah ya, susah gini aja, 2, min 3 dan seterusnya, ya. 4 dan seterusnya, ya seperti itu. Cara-cara menggambarkannya nanti tinggal diplot aja titik-titiknya terus digambar garis. Itu caranya paling gampang. Oke, berikutnya itu persamaan garis ya atau fungsi linear. Berikutnya fungsi kuadrat. Ini seperti apa yang kita pelajari kemarin, bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx tambah c. Nah, di sini grafiknya berupa parabola. Jadi pasti parabola bentuknya ya kalau kuadratnya. Terus kita misalkan punya D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ya. D sama dengan B kuadrat diskriminan ya, B kuadrat min 4AC. Terus kemudian dari sini kita akan dapatkan bahwa kapan kalau grafik itu, grafiknya gimana kalau A-nya lebih besar 0 dan D-nya lebih besar 0. Nah, kita lihat ya, kalau A-nya lebih besar 0 berarti dia membuka ke A-nya lebih besar 0, membuka ke atas. Atas, bawah, samping kanan, kiri, atas ya. Atas. Nah, jadi seperti ini. Ini kalau nilai A-nya lebih besar 0 dan D-nya lebih besar dari 0. Ya. Berikutnya. Oh ya, ini nilai ininya yang kemarin kita pelajari ya. Nilai X maksimumnya adalah min B per 2A. Sedangkan nilai Y-nya itu kemarin bisa dimasukkan ke dalam persamaan atau dicari dengan rumus min D dibagi dengan 4A. Ya. Ini di SMA juga sudah pelajari. Jadi titik maksimum atau ini di sini kasusnya minimum itu berarti X-nya sama dengan min B per 2A, sedangkan Y-nya itu adalah min D per 4A. Oke. Berikutnya kalau nilai A-nya lebih besar 0 dan D-nya 0. Kalau D-nya 0 gimana? Kira-kira gimana kalau D-nya 0? D-nya 0 berarti dia mempunyai akar apa? Akarnya kembar ya? Betul nggak? Kembar, betul. Kembar ya. Artinya kembar berarti dia simetri. Ya, simetri terhadap ini. Jadi gambarnya adalah, oh gini ya, boleh, simetri ya. Simetri itu artinya ya berarti semua simetri sebetulnya ya. Tapi ini apa? Menyentuh di 0 ya, menyentuh di 0 betul nggak? Kalau D-nya 0, akarnya kembar. Artinya kalau akar kembar itu berarti nilai X-nya kan harusnya memotong 2 itu. Tapi ya nggak masalah ya, sebetulnya gambarnya juga bisa dimainkan gitu ya, bisa dimainkan seperti ini. Ya, ini ambil aja misalkan nilainya 0 boleh. Sehingga bentuknya seperti ini, kalau A-nya lebih besar 0 dan D sama dengan 0. Berikutnya, kalau A-nya lebih besar 0 dan D-nya lebih kecil 0. Definite positif ya. Positif gambarnya, jadi artinya senantiasa nilainya positif. Positif nilai Y-nya, nilai Y-nya senantiasa positif. Definite positif itu artinya nilai Y-nya senantiasa positif. Jadi artinya kalau D-nya lebih besar 0 berarti dia memotong sumbu X gitu di suatu tempat. Kalau ini biasanya menyinggung, boleh ya, menyinggung nilai 0-nya di sumbu X-nya. Kalau ini berarti dia di atas ya, senantiasa positif nilainya. Oke, berikutnya kalau misalkan A-nya lebih kecil 0 dan D-nya lebih besar 0. Berarti membuka ke A-nya lebih besar 0. A-nya lebih kecil 0. Membuka ke bawah. Seperti itu.
Jadi hasilnya seperti ini, sama dengan tadi ya. Kalau A-nya lebih kecil 0 dan D-nya 0, berarti dia menyinggung X-nya tapi membuka ke bawah. Kemudian kalau A-nya lebih kecil 0 dan D-nya lebih kecil 0, berarti nilainya apa nih? Definite negatif ya. Artinya nilainya negatif terus. Jadi posisinya dia di bawah. Nah, nilai Y-nya negatif. Kan ini yang dilihat kan nilai asal, daerah asal itu apa? Daerah hasil itu berarti Y, nilai Y-nya. Nilai Y-nya berarti senantiasa negatif. Seperti itu. Kalau lebih besar tadi, A-nya lebih besar itu senantiasa positif. Kalau A-nya lebih kecil berarti senantiasa negatif. Kemudian menggambar grafik fungsi dengan pergeseran juga ada trik baru ya. Trik baru bagaimana menggambar fungsi dengan pergeseran. Nah, jika diketahui grafik fungsi Y-nya sama dengan Y sama dengan fx, maka kita akan dapatkan bahwa grafik Y sama dengan fx min h ditambah k itu diperoleh dengan cara menggeser grafik Y sama dengan fx sejauh h satuan ke kanan jika h-nya positif dan k satuan ke atas jika k-nya positif. Ya. Kemudian akan atau yang lain sejauh h satuan ke kiri jika H-nya itu negatif, dan K satuan ke bawah jika K-nya negatif. Ya, jadi nilai persamaan Y sama dengan F X min H tambah K ini seperti ini, bukan definisi, maksudnya ya dijelaskan seperti ini. Jadi kalau H-nya itu positif, maka dia digeser ke kanan. Kalau K-nya positif berarti digeser ke atas. Kalau H-nya misalnya X plus H itu artinya berarti min H. Artinya berarti H-nya akan digeser ke kiri ya, sejauh H negatif, dan K satuan ke bawah. Kalau misalkan ini, misalkan Fx tambah H min K. Ini X tambah H min K, berarti X min H, berarti bergeser ke negatif ke kiri sejauh H, kemudian min K, berarti di bawah ya, ke bawah sejauh K negatif. Ya, seperti itu. Contoh misalkan kita punya grafik seperti ini. Ini grafiknya gimana nih? Ini kira-kira cikal bakal dari fx seperti ini itu kira-kira apa? Kira-kira menurut Anda? Cikal bakalnya apa? Nggak ada cikal bakalnya, Pak. Apa kira-kira? Ini cikal bakalnya apa? Jadi sebetulnya persamaan ini aja. Persamaan apa? Fx sama dengan apa? X kuadrat. X min 2 kuadrat. Ini Mas, bukan X Y min 2, ini samaannya ya. Artinya kalau kita menggambar fungsi ini, itu adalah X kuadrat tadi digeser ke kiri atau ke kanan berapa, digeser ke atas ke bawah berapa. Gitu. Nah, caranya gimana? Caranya dengan membentuk tadi itu, apa tadi, persamaan awal tadi, Y-nya ya, Y-nya itu akan sama dengan apa? Y-nya sama dengan apa? F gitu ya, apa tadi, X min H gitu ya, masih kan nggak di yang sebelumnya ditambah K ya, betul kan gitu ya. Ini bikin aja kayak gitu. Berarti ini apa sama dengan apa? X kuadrat gitu kan, X kuadrat min 4X, supaya bisa dikuadratkan tambah berapa? Tambah 4 ya, betul nggak? Tambah 4, kemudian ditambah 1, betul nggak? Ya kan? Kemudian ini apa? Ini difaktorkan, berarti X min 2 dikuadratkan, gitu kan? Ya, dikuadratkan, ditambah 1. Sudah clear belum kira-kira? Sudah kebayang belum ini apa grafiknya? Ya. Nah, ini artinya berarti F-nya apa? F-nya adalah X kuadrat kan? X-nya adalah Fx kuadrat, dia digeser ke kanan atau ke kiri kalau min H, X min H. Digeser ke kiri atau ke kanan? Ke kanan. Ke kanan. Sejauh berapa? 2 satuan. Sejauh 2. Jadi kalau misalnya ini, misalkan ini kan fungsinya nih, ini fungsi awal, fungsi kita punya fungsi ini kan, apa sebut saja adalah Y sama dengan ini, apa X kuadrat gitu kan. Dia digeser ke kanan sejauh 2 gitu. Berarti digeser ke kanan berarti kita pakai warna lain ya. Misalkan digeser kanan
1, 2 berarti di sini. Ya, ini fungsi yang baru ya. Bukan fungsi yang baru, maksudnya karena digeser tadi ya, digeser. Oke, kira gini. Digeser ke 2 kan berarti ya, digeser ke 2. Nah, kalau K-nya positif digeser ke atas atau ke bawah? Ke atas. Ke atas. Sejauh berapa? 1 satuan. Sejauh 1. Sehingga grafik berikutnya adalah yang ini ya. Yang ini. Berarti digeser ke sini 1 ya. Berarti sini ya. Ya enggak? Ya udah berarti digeser. Nah, berarti grafiknya gimana? Ya, gini aja, geser. Nah, gini digeser. Nah, ini adalah grafiknya. Kira-kira gimana grafiknya? Benar gini atau kemana ya? Ke sini atau gimana? Agak bingung juga ya gambarnya gimana yang pas gitu ya. Oke, saya coba hapus yang ini. Udah dikasih mata manusia, kalau udah dikasih biasanya minta lagi ya. Ya mungkin gini lah gambarnya ya, kira-kira. Saya nggak tahu juga sih. Artinya maksudnya dia gambarnya ke sana. Ini gambarnya ini jadinya. Jadi kalau dihapus ya ini jadinya gitu. Jadi ini geser, hapus kan geser namanya juga. Ya ini grafik aslinya. Nah gitu. Nah ini grafik dari apa namanya Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 5. Gitu. Ini kalau boleh dirapikan lagi berarti ini min 1 ya. 1 ini min 1 juga. Nah. Oke, ini caranya. Caranya kalau Anda ingin menggambarkan dengan pergeseran. Itu. Ya kalau di slide-nya gimana? Slide-nya pasti akan lebih bagus lah ya, kira-kira. Oke. Nah, ini kan jamak ya. Seperti ini. Jadi ini adalah X kuadrat digeser sejauh 2 ke kanan. Sejauh 2 ke kanan. Ini grafik awalnya, kemudian digeser ke kanan sana ya. Terus kemudian apalagi? Ini adalah Y sama dengan X min 2 dikuadratkan. Terus kemudian Y sama dengan X min 2 dikuadratkan digeser sejauh 1 ke atas. 1 ke atas. Nah, ini yang tadi hasil akhirnya digeser ke atas 1. Nah, gini ya. Sehingga hasilnya seperti ini. Sehingga ya tadi hasilnya seperti itu, ya. Oke.